Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari subkelompok KKN Karakteristik Kimia Mineral dan Batuan akan memaparkan hasil kegiatan kami yang berupa penelitian dengan judul Analisis Budaya Masyarakat Penghasil Batu Permata di Kalimantan untuk Kegiatan Ekspor. Kelompok kami beranggotakan Iren dari FISIP, Adis dari FISIP, lalu saya Rizky dari FIB, kemudian Fauzi dari FIB, dan Hafiz dari FIB. Selanjutnya. Pertama-tama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai permata yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan pasar batu permata terbesar di dunia setelah Tiongkok dan merupakan penghasil berbagai jenis batu permata terbaik yang ada di dunia. Bahkan batu permata asal Kalimantan merupakan yang terbaik di dunia secara kualitas, meskipun di dalam tingkat penjualan masih kalah dibandingkan batu permata asal Afrika karena pengolahannya yang masih dilakukan secara tradisional. Batu permata dari Kalimantan dianggap belum mencapai kualitas yang excellent. Hal ini dikarenakan permata asal Kalimantan masih diolah dengan cara yang tradisional oleh warga masyarakat setempat, dan batu permata ini bisa ditemukan di berbagai daerah di Kalimantan. Beberapa di antaranya adalah di Sungai Barito, di Pucuk Cahu, dan juga di utara Pangkalan Bun di wilayah Kalimantan. Dari berbagai daerah penghasil batuan permata di Indonesia, salah satu tempat yang menghasilkan batuan permata terbanyak adalah di Kota Martapura di Kalimantan. Kota Martapura merupakan penghasil dan juga pengolah dari permata sejak tahun 1950-an. Bahkan Kota Martapura dijuluki sebagai Martapura Kota Intan. Di dalam prosesnya, permata membutuhkan proses yang panjang sebelum akhirnya dijual. Permata sebelumnya harus dilakukan pendulangan, dan tempat dilakukan pendulangan di Martapura adalah di pendulangan Intan Cempaka di Sungai Tiung. Dan proses ini seperti yang bisa dilihat di gambar masih dilakukan dengan cara yang tradisional, di mana para masyarakat masuk langsung ke lumpur dan mendulang permata. Di sini mereka masih menggunakan cangkul dan juga sekop. Lokasi tempat pendulangan tersebut biasanya mampu mencapai kedalaman hingga 15 meter. Dan mereka yang melakukan pendulangan melakukannya secara berkelompok dari 10 hingga 15 orang. Masyarakat di Martapura ini memiliki kepercayaan tertentu, yaitu suatu larangan atau tabu, di mana mereka tidak boleh menyebutkan kata berlian ataupun intan ketika mereka melakukan pendulangan. Permata yang ada di Martapura ini sudah dijadikan sumber mata pencaharian bagi masyarakat di Kalimantan. Meskipun permata di sana sangat sulit untuk ditemukan, masyarakat sangat bergantung pada penghasilan mereka dari permata. Permata yang sudah didapatkan selanjutnya akan digosok di daerah Ahmad Yani, dan di sini pula menjadi tempat atau objek wisata. Selanjutnya adalah ekspor batu permata. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam. Posisi yang strategis juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah batu mulia. Beberapa tahun kebelakang, tren batu mulia di Indonesia sedang tinggi. Hal ini dapat terlihat dari permintaan pasar batu mulia yang mengalami peningkatan. Kemudian, hal tersebut akan menambah ragam produk ekspor di Indonesia, menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2015. Next. Pada tahun 2018 silam, data yang didapat dari BPS menunjukkan bahwa batu permata yang mencakup mutiara budidaya, mutiara alam, dan batu mulia mengalami kenaikan nilai ekspor sebesar 82,24% per bulan. Adapun jika dilihat pada bulan Oktober 2017, yakni 1 tahun sebelumnya, nilai ekspor batu permata mengalami kenaikan sebesar 46,7%. Selanjutnya adalah negara-negara utama tujuan ekspor batu permata Indonesia. Yang pertama ada Singapura, yang kedua Swiss, dan yang ketiga Korea Selatan per tahun 2018.
Singapura memegang posisi pertama dengan nilai sebesar 2,9 miliar US dollar yang mengalami kenaikan sebesar 5,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017. Kemudian Swiss memegang peringkat kedua dengan nilai sebesar 537,89 juta US dollar yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Januari hingga Oktober 2017 sebesar 59,89%. Yang ketiga ada Korea Selatan dengan nilai sebesar 149,46 juta US dollar yang mengalami lonjakan tajam sebesar 857% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kesimpulannya, hasil KKN dengan metode riset ini bertujuan untuk memberi informasi dan edukasi mengenai proses pengolahan batu permata yang diminati oleh penggemar atau kolektor batu mulia, terutama di pasar internasional dalam kegiatan ekspor. Dengan demikian, diharapkan penggiat dan pengrajin batu permata di Kalimantan lebih berkompeten dan dapat menjaga budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun, serta meningkatkan kualitas dan produksi dari batu permata ini, dan juga dapat mengekspornya ke mancanegara. Demikian pemaparan laporan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.